Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Dan ketika semangat juang meledak dari udara tipis, Mohan juga kembali ke sosoknya dengan wajah suram seperti air, menatap Xiaoyan dan yang lainnya dengan wajah serius, tubuh kurusnya sedikit gemetar, dan kegembiraan membuat dia merasa sangat bersemangat saat ini, matanya merah, dan dia tidak bisa menahan tawa dengan marah, berkata, "Aku mempersulitmu, kamu bilang orang tua itu sengaja mempersulitmu. Hahaha." Menatap lekat-lekat pada Xiaoyan dan yang lainnya di depannya, kulit suram Mohan tiba-tiba menjadi terdistorsi dengan tajam, mata yang menatap Xiaoyan dan yang lainnya dipenuhi dengan niat tirani dan pembunuhan yang tak ada habisnya, dan pada saat yang sama, mulutnya terisi dengan kekejaman lagi. Dengan marah ditegur, berkata, "Wah, aku kehilangan lenganku 3 hari yang lalu, dan setelah 3 hari, aku masih harus menyapamu dengan senyuman. Kamu mengatakan bahwa aku membuat segalanya menjadi sulit, jadi apa lengan pria tua itu yang terputus?" Mohan meraung liar, suaranya juga naik dari rendah awal menjadi serak, tapi dia masih meraung keras jika dia hanya bisa ingin membunuh 7 orang di depannya dengan raungan ini saja. Sampai sekarang, siapapun yang terkait dengan Xiaoyan tidak bisa tidak merasakan niat membunuh di dalam hatinya, meskipun dia belum pernah bertemu dengannya, niat membunuh di hati Mohan masih meningkat. Menghadapi raungan Mohan yang hampir gila, Xiaoyan memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Alasan mengapa lengan Mohan dipotong tidak lain adalah kesalahannya sendiri. Naga memiliki sisik terbalik, mereka yang menyentuhnya akan marah, tetapi sisik terbalik Xiaoyan adalah semua orang yang memiliki cinta dan kebenaran bersamanya. Setiap kali seseorang menyentuh salah satu dari mereka, Xiaoyan akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Mohan belum mati. Menurutnya, ini sudah merupakan konsesi terakhir. Jika Luo Jin tidak melangkah maju, dia tidak akan bertahan sampai hari ini. Hehe, Musi, kupikir kamu seharusnya merasa beruntung. Lebih baik hanya satu tangan yang patah daripada kehilangan nyawamu. Tiba-tiba, tawa keluar, dan di belakang Xiaoyan, Luo Jin perlahan terbang ke depan, berdiri di depan Xiaoyan, menatap Mohan dengan tatapan tenang, dan berkata sambil tersenyum. Melihat Luo Jin, mata tua Mohan tiba-tiba menyipit setelah dengan hati-hati melihat ke atas dan ke bawah. Mohan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu anak dari 3 hari yang lalu?" Mendengar ini, Luo Jin terkekeh tanpa komitmen, dan berkata, "Hehe, jika bukan karena aku, apa yang akan kamu hancurkan bukan hanya lengan, tapi kehidupan lamamu." Mohan mengerutkan kening. Meskipun dia tidak terbiasa mendengar kata-kata Luo Jin, tidak dapat disangkal bahwa apa yang dia katakan itu benar. Jika bukan karena pemuda di depannya, Luo Jin akan dibunuh oleh Xiaoyan 3 hari lalu. Memikirkan keadaan pelarian Xiaoyan yang tidak terkendali 3 hari yang lalu, dan akhirnya ditekan oleh pemuda di depannya secara paksa, berdasarkan ini saja, Mohan sudah tidak berani menghadapi pemuda di depannya. Mampu menarik paksa seseorang seperti Xiaoyan kembali dari keadaan pelarian adalah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. "Kamu siapa?" Saya tidak tahu apakah itu karena Luo Jin menyelamatkan hidupnya 3 hari yang lalu, atau karena takut padanya di dalam hatinya, nada suara Mohan melunak secara tidak sengaja. Saat berikutnya, dengan menjentikkan jarinya, Luo Jin memandang Mohan dengan senyum di wajahnya, mengangkat dagunya sedikit, berhenti, dan di bawah mata harapan semua orang, tersenyum ringan dan berkata, "Hehe, itu pertanyaan yang bagus." Begitu ucapan ini keluar, penonton langsung mengerang, dan Gulis serta yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Tanpa diduga, pada saat seperti itu, Luo Jin masih tidak lupa untuk menghibur dirinya sendiri. "Di bawah Luo Jin, mungkin kamu belum pernah mendengar nama ini, tapi aku punya identitas lain, dan aku pasti sudah familiar dengannya." Luo Jin memandang Mohan dengan tawa di wajahnya, seolah-olah dia sengaja menunggu pertanyaan pihak lain. Melihat penampilan Luo Jin, Mohan tidak bisa menahan sedikit keterkejutannya. Meski pemuda di depannya bukanlah orang biasa, tapi kelakuannya seperti ini agak terlalu dibesar-besarkan. Namun, setelah beberapa lama, di bawah tatapan banyak orang, Mohan juga menatap Luo Jin dengan kecurigaan di dalam hatinya, dan bertanya pada Luo Jin, berkata, "Katakan padaku, apa identitasmu yang lain?" Mendengar ini, Luo Jin hanya menyeringai, dan matanya menyapu penonton lagi setelah beberapa saat,
di bawah mata semua orang yang sedikit tidak sabar, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Identitas saya yang lain adalah Master Pavilion Yunyin." Sebelum kata-kata itu jatuh, saat berikutnya, sebelum semua orang di luar alun-alun kembali sadar, Luo Jin memegang punggung dengan satu tangan, melambaikan lengan baju besar tangan kanannya, dan mengayunkannya dengan keras di depannya. Suara renyah seperti tulang bertabrakan, dan kipas giok putih cerah muncul di tangan Luo Jin. Kocok kipas batu giok, dan pemilik pavilion muncul. Kesunyian, saat kata-kata itu keluar, semua orang yang hadir pada saat itu, kecuali Xiao Yan yang mengetahui identitas Luo Jin, pada saat ini, semua orang di lapangan tiba-tiba menjadi kaku, dan mata mereka dipenuhi dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya, memegang kipas giok. Pavilion Yunyin, membisikkan kipas giok. Bagaimana ini mungkin? Setelah beberapa saat, Mo Han tampak ketakutan oleh sesuatu, dan berseru dengan keras, menatap Luo Jin dengan sepasang mata yang suram, hatinya penuh dengan ketidakpercayaan. Seringai berkedut di sudut mulut Luo Jin, menatap Mo Han dengan sinis, dan berkata sambil mencibir. "Oh, kenapa, kamu tidak percaya padaku? Tidak mungkin. Kultivasi Master Pavilion Yunyin telah melampaui Kaisar Dou, dan kamu hanya setengah Kaisar Bintang 8, kamu tidak akan pernah bisa menjadi Master Pavilion Yunyin." Mo Han dengan panik menjawab, dia telah mendeteksi aura penguasa Pavilion Yunyin sebelumnya, dan aura menakutkan itu pasti melampaui keberadaan tingkat Doudi, dan Luo Jin di depannya hanyalah Kaisar setengah Bintang 8, yang kekuatannya jauh lebih lemah darinya, sama sekali tidak mungkin menjadi penguasa Pavilion Yunyin. "Hehe. Tidak ada yang mustahil, tuanmu, orang di depanmu memang pemilik Pavilion Yunyinku, kemudi asli Pavilion Yunyin." Saat Mo Han terus berteriak dan membantah, Tetua Xuan maju dari belakang Xiao Yan dan yang lainnya, mengarahkan pandangannya pada Mo Han, dan berkata dengan senyum tipis. Tapi lelaki tua itu dengan jelas mendeteksi saat itu, kekuatan Master Pavilion Yunyin. Tidak perlu ragu lagi. Yang kamu deteksi waktu itu hanya bisa menjadi sesepuh yang menjaga Pavilion Yunyin. Hanya karena dia lebih kuat darimu, kamu pikir dia adalah pemilik Pavilion Yunyin. Hehe, aku harus melakukannya. Katakanlah, tuanmu, Anda benar-benar telah tinggal di kota kuno yang liar ini sepanjang hidup Anda, dan pikiran Anda sangat bertele-tele. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa pengontrol di balik kekuatan apapun pastilah orang tua yang jahat? Mendengar ini, wajah tua Mo Han terus berkedut karena marah, tapi Luo Jin tidak menganggapnya serius, mencibir, dan berkata dengan nada datar. "Heh, tuanmu, saya tidak tahu tuan pavilion ini, mungkin saya bisa menggunakan formasi teleportasi Anda." Mendengar ini, tubuh Mo Han tidak bisa menahan gemetar hebat. Tidak sampai beberapa saat kemudian dia menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, memaksakan senyum kaku di wajahnya, dan berkata dengan suara yang sedikit serak. "Hehe, Master Pavilionmu bercanda." Master Pavilion menyelamatkan nyawa lelaki tua itu. Bahkan jika lelaki tua itu mencoba yang terbaik, dia harus mengaktifkan susunan teleportasi. Mendengar ini, sudut mulut Luo Jin perlahan meringkuk karena puas, tetapi sebelum dia bisa berbicara, Mo Han menyipitkan mata lamanya, dan kata-kata dingin itu keluar lagi, dan senyum yang baru saja muncul di sudut mulut Luo Jin, dan kemudian tersebar. Namun, formasi ini hanya terbatas pada Master Pavilion bangsawan. Sekarang lelaki tua itu kehilangan satu lengan, sangat sulit untuk memindahkan banyak orang sekaligus. Selebihnya, tolong cari orang lain. Setelah kata-kata itu jatuh, wajah Luo Jin tiba-tiba menjadi sedikit jelek, tanpa diduga, bahkan dalam situasi seperti itu, Mo Han masih tetap bertekad. "Tuanmu, jika Anda melakukan ini, di mana Anda menempatkan pertemuan Master Pavilion? Siapa di kota kuno liar yang tidak tahu bahwa Anda dapat memanipulasi formasi besar untuk memindahkan ratusan orang sekaligus, tetapi apa yang Anda katakan sekarang terlalu bertele-tele." Luo Jin mengerutkan kening, menatap Mo Han dengan mata menyipit, mengayunkan tangan kanannya dengan penuh semangat, menutup kipas batu giok di tangannya dengan sekali klik, dan terlihat sedikit jelek. "Orang tua itu tidak dapat melakukan apa yang dia inginkan, dan saya harap Tuan Pavilion akan memaafkanmu. Jika Tuan Pavilion berpikir bahwa lelaki tua itu telah mengabaikanmu, maka Tuan Pavilion dapat berbalik dan pergi. Meskipun lelaki tua itu orang cacat sekarang, selama Tuan Pavilion tidak keberatan, orang tua itu baik-baik saja. Tuhan telah pergi." Menghadapi suara berat Luo Jin, Mo Han tampak acuh tak acuh.
Melihat ini, Luo Jin tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak menyangka bahkan dirinya sendiri, penguasa pavilion Yunyin, tidak bisa membuat Mu Han tunduk dengan patuh. Sepertinya Mu Han di depannya adalah yang asli untuk Xiaoyan. Aku sangat membencinya. Suara mendesing. Tiba-tiba, terdengar suara angin yang kencang, dan kulit Luo Jin juga sedikit berubah. Saat dia mengangkat matanya, dia melihat bahwa Raja Bei telah menembak secara instan, bergegas menuju Mu Han. Tidak ada gunanya berbicara omong kosong dengan pria seperti ini. Karena dia tidak mau, dia harus membunuhnya. Pada saat yang sama Xiaoyan mengeluarkan teriakan dingin, tangan besi Bei Wang membanting keras ke arah Mu Han. Ledakan, tetapi pada saat berikutnya, dengan suara teredam yang keras, tangan besi Bei Wang tiba-tiba berhenti pada jarak 1 meter dari tubuh Mu Han. Kekuatan jiwa yang tak terlihat dan menakutkan memadatkan penghalang jiwa di depan Mu Han, menghalangi pukulan Bei Wang. Pada saat yang sama, tekanan jiwa yang menakutkan juga menyebabkan tubuh Bei Wang yang tergantung di udara sedikit tenggelam di bawah kekuatan jiwa yang menakutkan ini, bahkan gerakan Bei Wang tidak bisa membantu tetapi banyak melambat. Melihat adegan ini, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, merasa sedikit terkejut di dalam hatinya, peningkatan kekuatan jiwa Mu Han kali ini tampaknya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Kekuatan jiwa di tahap akhir Realm of Unity sudah cukup untuk membuat Mu Han tidak lagi takut pada Raja Utara. Tidak heran meskipun dia terlihat tenang hari ini, kata-katanya penuh dengan sikap keras. Aku benar-benar mengira adegan 3 hari yang lalu akan terjadi lagi, Yan Xiao. Mu Han berbalik perlahan, menatap Xiaoyan dengan mata gelap, wajahnya tenang, tapi nadanya berubah dari sebelumnya, dan tiba-tiba menjadi jauh lebih tegas. Dan ketika kata-kata di mulut Mu Han jatuh, kekuatan jiwa yang melonjak keluar dari antara alisnya, berpusat pada Mu Han, membentuk badai jiwa yang besar, menyapu ke segala arah. Dan Raja Utara, yang pertama menanggung beban, terhempas oleh kekuatan yang menakutkan pada saat yang sama ketika badai jiwa melanda. Ekspresi wajah Xiaoyan berangsur-angsur menjadi hikmat, dengan jiwa ini pada tahap akhir dari keadaan persatuan, Mu Han mungkin dapat bersaing dengan setengah kaisar bintang 9 biasa tanpa tertinggal, belum lagi miliknya sendiri, kekuatan adalah 1/2 kaisar bintang 9. Dengan cara ini, bahkan jika Bei Wang dan Xiao Jin menyerang bersama, akan sulit untuk menghadapi Mu Han. Meskipun dia memiliki beberapa kekhawatiran di hatinya, Xiaoyan masih tidak bisa membantu tetapi ingin mencobanya, lagi pula. Bahkan jika kekuatan jiwa Mu Han mencapai tahap akhir dari negara kesatuan, dia masih setengah bintang 9, kaisar setelah semua. Xiaoyan tidak mempercayainya, 9 bintang dan setengah kaisar akan takut dia akan gagal sendirian. Apakah sejarah akan terulang atau tidak, itu bukan urusanmu, kamu harus bertanya dulu apakah mereka setuju atau tidak. Begitu dia memikirkannya, Xiaoyan menggeram, tiba-tiba mengayunkan lengan bajunya, dan cahaya keemasan yang menyilaukan keluar, bergegas menuju Mu Han. Pada saat yang sama, Raja Utara yang terpesona juga berangkat bersama. Keduanya berubah menjadi 2 berkas cahaya, bergegas menuju Mu Han dengan hembusan angin yang mengerikan. Namun, untuk ini, Mu Han mengeluarkan dengusan dingin yang menghina dari hidungnya, memegang kruk di tangan kanannya, memutar pergelangan tangannya, dan kruk di tangannya tiba-tiba menjadi seperti pedang panjang, berayun dengan fleksibel di telapak tangan Mu Han, dan dipadatkan dengan cepat buat Soul Wind Scroll. Saat berikutnya, ketika Bei Wang dan Xiao Jin menyerang, Mu Han sedang mengendalikan kruk di tangannya, dan saat dia mengayunkan kruk, 2 energi tak terlihat segera ditembakkan, menyerang dengan keras pukulan ke depan kedua orang itu. Cakar. 2 semburan kekuatan yang tampaknya biasa-biasa saja ternyata terjadi pada saat ledakan. Semburan kekuatan jiwa tiba-tiba menghalangi Bei Wang dan Xiao Jin sejenak. Meski hanya sesaat, itu sudah cukup untuk orang kuat seperti Mu Han. Kruk di tangannya menusuk dengan cepat, dan kruk yang ramping tampaknya telah berubah menjadi tombak panjang saat ini, momentum yang tajam dengan mudah mencabik-cabik kekosongan, dan di bawah berkas semangat juang, itu mengenai tangan besi Bei Wang dan Xiao Jin keras dan cakar naga. Saat berikutnya, cahaya keemasan melintas di mata, seperti cahaya yang menyilaukan, tapi sebelum Bei Wang dan Xiao Jin bisa bergerak, kruk di tangan Mu Han kembali menyala. Ledakan, pilar Douqi yang menakutkan meledakkan Bei Wang dan Xiao Jin ke langit dalam sekejap. Permukaan tubuh keras Bei Wang sebenarnya retak dengan retakan selebar kuku di bawah pukulan ini. Dia pulih dengan cepat,
Tetapi sejauh ini menyangkut, terlihat seberapa besar kekuatan Mu Han tumbuh dalam 3 hari ini. Dibandingkan dengan Bei Wang, tubuh darah dan daging Xiao Jin terlihat sedikit lebih menyedihkan. Tidak hanya sisik naga emas di permukaan tubuh yang ditembak jatuh, tetapi juga sedikit darah mengalir dari mulut Xiao Jin, darah merah cerah tumpah ke dalam kehampaan, dan pada saat yang sama, Xiao Yan, yang melihat semua ini di bawah, dengan cepat menjadi suram. Dan Gu Li dan yang lainnya di belakangnya tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat Mu Han yang kekuatannya sangat berbeda dari 3 hari yang lalu. Sulit bagi jiwa dalam keadaan persatuan untuk meningkat, yang terkait dengan konsentrasi bola jiwa, tetapi setelah ditingkatkan, kekuatan yang ditampilkannya juga sangat mengejutkan, dan ini adalah kasus Mu Han sekarang. Mu Han cukup puas dengan meniup Bei Wang dan Xiao Jin kembali dengan 1 pukulan. Lagi pula, dia tidak pernah berani ceroboh ketika menghadapi 2 orang ini 3 hari yang lalu, apalagi membuang mereka seperti sekarang. Ledakan kembali dengan 1 pukulan. Yan Xiao, apakah ini yang kamu andalkan? Mu Han menatap Xiao Yan dengan ekspresi jijik sekarang, dengan kekuatan jiwa mereka yang kuat, sangat sulit bagi Bei Wang dan Xiao Jin untuk menjadi ancaman baginya, dan dia tidak takut pada sekelompok orang di belakang Xiao Yan. Sekelompok setengah kaisar bintang 8 tidak lebih dari sekelompok massa baginya. Kecuali Luo Jin, tentu saja. Tapi melihat situasi saat ini, Luo Jin sepertinya tidak berniat bergerak, setidaknya tidak untuk saat ini. Luo Jin memandang Xiao Yan di lapangan, tetapi ada tatapan main-main di matanya. Dia bisa melihat bahwa meskipun Xiao Yan tampak bermartabat saat ini, jauh di dalam pupilnya, masih ada itu terlihat seperti sumur kuno tanpa gelombang. Sama seperti Mu Han saat ini, Xiao Yan juga memiliki kepastian mutlak tentang hasil dari medan saat ini. Hahaha, setelah sekian lama, Xiao Yan, yang memiliki wajah muram, perlahan mengangkat kepalanya yang sedikit tertunduk, dan menyeringai dengan makna yang tidak bisa dijelaskan di mulutnya. Mata gelapnya menatap Mu Han di sisi yang berlawanan, dan berkata dengan sebuah mengejek. Sudah 3 hari sejak Si Bai, kami telah menunggu satu sama lain dengan kekaguman. Begitu Xiao Yan mengatakan ini, ekspresi wajah Mu Han berangsur-angsur mengeras. Dari kata-kata Xiao Yan yang seharusnya dipuji, dia bisa mendengar penghinaan dan ejekan yang kuat, yang membuat Mu Han marah di dalam hatinya. Saat bangkit, itu adalah juga disertai dengan rasa dingin yang dalam dan tidak bisa dijelaskan. Hahaha. Tawa selati penuh arogansi tersebar di alun-alun, dan semua orang yang hadir bisa mendengar gelombang kepercayaan dan penghinaan dari tawa. Mu Han, kamu benar. Ini ketergantunganku, tapi itu lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Xiao Yan menatap Mu Han dan berkata sambil mencibir. Kek-kek-kek. Mendengar ini, Mu Han tidak bisa menahan tawa, menatap Xiao Yan dengan dingin, dan menyeringai tajam di mulutnya. Jika ini dikatakan 3 hari yang lalu, lelaki tua itu akan sangat mengkhawatirkan boneka dan binatang buas ini, tetapi hari ini, mereka bahkan tidak bisa mendekati lelaki tua itu. Menurutmu mengapa itu lebih dari cukup? Mendengar ini, Xiao Yan mau tidak mau mencibir, dengan senyum lucu di sudut mulutnya, dia mengangkat kepalanya ke langit, menatap Bei Wang dan Xiao Jin di langit, dan tiba-tiba berteriak. Kembali, setelah suara minum turun, Raja Utara segera melompat turun, dan dibawa ke atas ring oleh Xiao Yan, sementara Xiao Jin menggeram pada Mu Han dengan enggan, lalu terbang turun, menyusut, dan bercokol di bahu tubuh Xiao Yan. Melihat bahwa Xiao Yan telah mengambil kembali Raja Utara dan Xiao Jin, Mu Han tiba-tiba mengerutkan kening. Tindakan Xiao Yan membuatnya merasa dihina. Di wajahnya yang sedingin es, gelombang kemarahan tiba-tiba muncul, melonjak kekuatan jiwa yang melonjak memadatkan tornado tak terlihat di sekitar tubuh Mu Han, dan auranya melesat langsung ke langit seperti ujung pedang, menusuk seperti pelangi. Melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Tanpa binatang buas dan boneka itu, tidak mungkin bagimu untuk menjadi jenderal all-in-one orang tua itu. Muleng mendengus, memutar pergelangan tangannya, dan segera membenamkan kruk di tangannya ke lempengan batu biru di bawah kakinya dengan penyebaran fluktuasi energi yang tak terlihat. Seluruh alun-alun bergetar hebat saat ini. Mendengar ini, Xiao Yan menyeringai, dengan senyum mencibir di sudut mulutnya, menatap Mu Han main-main, dan berkata sambil mencibir. Alasan untuk tidak membiarkan mereka pergi adalah karena mereka tidak membutuhkan mereka untuk berurusan denganmu. Mengenai ketergantungan yang kamu sebutkan, hehe. Xiao Yan mencibir,
dan Mo Han tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata Xiao Yan dari tadi. Xiao Yan tampaknya telah memegang sikap yang sangat datar, yang membuat Mo Han curiga, dan pada saat yang sama, sikapnya, mata terus berputar lihatlah Luo Jin, setelah semua, satu-satunya orang di lapangan yang dapat menimbulkan bahaya baginya saat ini tampaknya adalah dia. Tetapi ketika dia melihat ekspresi yang benar-benar acuh tak acuh di wajah Luo Jin, kerutan di dahinya tidak bisa membantu tetapi berubah menjadi bola. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum dingin, dan mencibir pada Mo Han. "Oh, jangan khawatir, jika aku benar-benar ingin berurusan denganmu, aku tidak perlu dia mengambil tindakan." Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Yan bertepuk tangan 3 kali berturut-turut, dan suara yang jernih dan tajam bergema di alun-alun seperti guntur. Pada saat yang sama, di bawah tatapan curiga semua orang, di antara beberapa orang di belakang Xiao Yan, sosok berotot King Feng keluar perlahan. Dengan setiap langkah yang dia ambil, seluruh alun-alun sedikit bergetar pada saat ini. Dengan jarak lebih dari 10 kaki, King Feng sudah datang ke sisi Xiao Yan dalam beberapa langkah. Dia memandang Mo Han di sisi berlawanan dengan main-main tersenyum, ada pandangan jijik yang samar di pupil berwarna biru kehijauan. "Heh, jangan meremehkan ketergantunganku, kalau begitu, ayo coba lagi." Sudut mulut Xiao Yan perlahan meringkuk menjadi cibiran jijik, dan King Feng melangkah maju, belum lagi bahwa Mo Han hanyalah setengah kaisar bintang 9, bahkan jika dia adalah orang kuat Doudi sejati, masih sulit untuk cocok dengannya. Dan ketika King Feng berjalan keluar, mata Mo Han telah terpaku kuat pada tubuh King Feng, sepasang mata tua menunjukkan ekspresi ngeri yang dalam. Pria kekar di depannya yang terlihat tidak jauh lebih tua dari Xiao Yan, ketika Mo Han menatapnya, dia tidak bisa melihat melalui latar belakang kekuatan yang terakhir. Fakta ini benar-benar membuatnya sangat terkejut. Untuk dapat menyembunyikan auranya dengan sempurna di bawah deteksi jiwa di tahap akhir alam persatuan, jika dia ingin mencapai langkah ini, entah kekuatan jiwanya jauh lebih unggul darinya, dan dia telah memasuki tingkat kesempurnaan di tahap akhir alam persatuan, atau dia sendiri kultivasinya telah mencapai tingkat yang bahkan dia tidak berani bayangkan dengan mudah. Doudi memikirkan hal ini, Mo Han tidak bisa menahan keterkejutannya. Rasa takut perlahan muncul di hatinya, dan keringat dingin langsung keluar dari dahinya. Mengesampingkan usianya, sejauh menyangkut kekuatannya, selama salah satu dari 2 syarat di atas terpenuhi, itu adalah kekuatan yang cukup menakutkan untuk mengambil nyawanya. Sebelum kekuatan itu, dia sama sekali tidak memiliki ruang untuk melawan. Xiao Yan memandang Mo Han dengan mencibir di wajahnya, mengangkat tangan kanannya, menunjuk King Feng di sampingnya, dan berkata sambil mencibir. "Inilah yang saya andalkan." Setelah kata-kata itu jatuh, King Feng di samping juga bekerja sama dengan sangat baik dan sedikit melepaskan paksaan Doudinya segera, kecuali beberapa orang yang hadir bersama Xiao Yan dan partainya, apakah itu Mo Han di lapangan saat ini, atau semua orang di luar tempat tersebut jatuh berlutut dalam sekejap, dan sebagian besar rumah di utara kota juga runtuh di bawah paksaan ini. Saat ini, di hati setiap orang, ada rasa takut yang mendalam, menghadapi paksaan ini. Mereka semua berlutut di tanah tanpa kecuali, apalagi bangun, bahkan tidak mungkin untuk berbicara. Di tengah alun-alun, Guli dan yang lainnya juga melihat momen ini dengan ngeri di wajah mereka. Pria kekar yang berdiri di samping Xiao Yan membuka mulutnya lebar-lebar dan hatinya penuh dengan kengerian. Sulit membayangkan bahwa kekuatan pria muda ini begitu menakutkan sehingga dia telah mencapai tingkat Kaisar Doudi, yang kuat sebenarnya. Hanya pada level ini seseorang dapat benar-benar memenuhi syarat untuk bergabung dengan jajaran pembangkit tenaga listrik daratan. Jika ada daerah aliran sungai antara Douzun dan Douseng, maka Kaisar Ban dan Doudi bahkan lebih. Meskipun setengah kaisar itu kuat, jika dianggap sebagai satu benua, itu hanya bisa disebut kuat. Selalu ada pepatah di daratan, Anda bisa menjadi setengah kaisar, tetapi Anda mungkin tidak bisa menjadi kaisar pertempuran. Mungkin Anda berbakat, tapi mungkin Anda tidak akan pernah ditakdirkan untuk menjadi kaisar pertempuran. Sebagian alasannya adalah dari bakat kultivasi, dan sebagian lagi alasannya adalah karena kesulitan terbesar yang dihadapi saat menerobos Doudi. Kesengsaraan Kaisar. Kaisar Jie selalu dianggap sebagai kunci untuk memverifikasi orang yang kuat, dan pada saat yang sama, pembagian antara setengah kaisar dan pusat kekuatan Doudi lebih detail. Dari sudut pandang tertentu, Diji adalah yang disebut daerah aliran sungai antara Bandi dan Doudi. Setelah melewati malapetaka kaisar, sekali nirwana,
jadilah petarung kuat yang dihormati oleh orang-orang di daratan, dan masa depan kultivasi bahkan lebih tak terbatas. Sebaliknya, jika tidak bisa melewati malapetaka kaisar, apalagi menjadi ditakuti oleh orang lain, apakah Anda dapat menyelamatkan hidup Anda? Ini adalah dua ucapan. Ini adalah satu-satunya cara untuk benar-benar menyebut hidup dan mati sebagai takdir, kekayaan dan kehormatan ada di surga. Wah, wah, wah. Mohan berjuang untuk bangun dari batu kapur yang retak, seluruh tubuhnya berantakan, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengurus dirinya sendiri, jadi dia buru-buru mengalihkan pandangannya yang ketakutan ke Xiaoyan, tepatnya, itu adalah King Feng, yang berada di samping Xiaoyan. Saya telah melihat Yang Mulia Kaisar. Meskipun dia masih terengah-engah, Mohan masih menahan diri dan menangkupkan tangannya ke arah King Feng, membungkuk dengan hormat dan berkata. King Feng mendengar kata-kata itu, tetapi sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum main-main, melirik Xiaoyan di samping, memutar sudut mulutnya, dan berkata dengan senyum ringan. Hei, kenapa, aku hanya ketergantungan Yan Xiao, kenapa kamu begitu gugup tentangku, melihat aku kesal, biarkan saja kudanya datang, hehe. Mendengar kata-kata bercanda King Feng, tubuh Mohan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan seluruh tubuhnya berkeringat dingin, membasahi sebagian besar pakaiannya, tetapi dia membuka mulutnya dengan cepat, berbicara dengan nada hormat tanpa berani berbicara, diremehkan. Hehe, Kaisar Sun bercanda, beraninya junior ini lancang di depan Kaisar Sun. Apa yang dia katakan tadi hanya sesaat, bicara sebentar, jika ada kelalaian, aku berharap Kaisar Sun akan memaafkannya. Seorang master adalah seorang guru, tidak peduli berapa usia King Feng, tapi dia pasti bisa menanggung panggilan senior ini. Tapi saat Mohan memuntahkan kata-kata itu, Xiaoyan langsung mencibir dan berkata sambil mencibir. Tuanmu, apakah Anda ingin mencoba lagi? Saya berjanji, saya tidak akan pernah mengecewakan Anda. Mendengar ini, Mohan terkejut, dan memandang King Feng dalam sekejap mata, tetapi kebetulan melihat King Feng tampak bersemangat untuk bertarung, seolah-olah dia benar-benar siap untuk menyerangnya. Melihat pemandangan ini, Mohan ketakutan, menatap King Feng dengan ngeri, menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa pandang bulu. Tidak perlu. Melihat Mohan menunjukkan ekspresi ketakutan di depan King Feng, Xiaoyan juga tersenyum, saling memandang dengan King Feng di sampingnya, mengalihkan pandangannya ke Mohan, melingkarkan tangannya di dadanya, dan berkata dengan seringai main-main. Karena itu masalahnya, maka formasi ini. Tidak masalah, tidak peduli berapa banyak orang. Junior, mulai formasi sekarang. Mendengar kata-kata bermakna Xiaoyan, Mohan buru-buru membuka mulutnya penuh ketakutan, tapi sekarang menghadapi Xiaoyan lagi, dia tidak pernah berani membantah. Hanya bercanda, bahkan petarung terkuat pun mengawalnya, dia adalah setengah kaisar bintang 9, jadi apa yang bisa dia lakukan dengannya? Begitu dia terus keras kepala, Xiaoyan tidak lagi bercanda dengannya. Ketika kata-kata di mulut Mohan jatuh, dia tidak berani ragu. Dengan pikiran, kekuatan jiwa yang menakutkan di tengah alisnya menyembur keluar seperti pegas, dan di bawah kendali Mohan, perlahan-lahan tenggelam ke tanah di bawah seluruh alun-alun. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya dengan ringan. Dia telah melihat formasi sebelumnya, tapi mereka selalu menjadi formasi sebagai inti. Untuk menggunakan formasi harus terlebih dahulu diberkati dengan formasi. Ini benar-benar pertama kalinya Xiaoyan melihat hal semacam ini, jadi dia tidak bisa menahan rasa penasaran di dalam hatinya. Dengan pikiran, kekuatan jiwa yang melonjak di antara alis juga menyembur keluar dari tubuhnya, meniru penampilan Mohan, Xiaoyan menenggelamkan kekuatan jiwa ke dalam tanah di bawah kakinya. Segera setelah kekuatan jiwa tenggelam ke kedalaman bumi, di bawah eksplorasi jiwa Xiaoyan, sebuah formasi misterius sedalam 10 kaki menyebarkan fluktuasi energi aneh. Dan dalam formasi besar itu, 6 kristal putih susu memancarkan cahaya energi putih susu yang samar, menyatu ke dalam formasi besar, ditambah dengan kekuatan jiwa dan energi pertempuran Mohan, formasi besar misterius itu dapat beroperasi. Itu adalah batu roh. Itu adalah item pasokan yang biasa digunakan dalam formasi-formasi tingkat tinggi, dan itu juga merupakan penampilan koin roh yang paling primitif. Namun, karena nilai praktisnya, batu roh jenis ini umumnya hanya digunakan untuk formasi teleportasi. Formasi jarang digunakan dalam formasi pertempuran. Tampaknya menyadari fluktuasi jiwa Xiaoyan,
King Feng menjelaskan kepada Xiao Yan dengan nada datar. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, dan merasa ngeri di dalam hatinya. Pembangkit tenaga Dou begitu menakutkan sehingga dia bisa dengan jelas merasakan fluktuasi jiwanya di alam persatuan. Adapun ini, King Feng tersenyum tanpa komitmen dan tidak banyak bicara. Di dunia luar, dengan formasi di tangan Mu Han, lingkaran fluktuasi energi aneh menyebar dengan cepat di sekitar Mu Han. Pada saat yang sama, energi pertarungan di tubuhnya juga beredar di sepanjang meridian, dan akhirnya, bersama dengan kekuatan jiwa, mengalir ke tanah di bawah alun-alun. Dengan masuknya energi ini terus-menerus, di bawah pengawasan Xiao Yan, formasi misterius dengan kait besi dan perak secara bertahap terbentuk di bawah kaki mereka. Melihat penampilan umumnya, itu benar-benar konsisten dengan formasi yang baru saja dideteksi Xiao Yan, dan formasi yang muncul di kaki Xiao Yan dan yang lainnya saat ini hanyalah versi yang diperbesar dari formasi itu. Ketika Mu Han mengangkat matanya dengan wajah berat, formasi besar di bawah kaki Xiao Yan dan yang lainnya juga berhasil dipadatkan, dan cahaya keemasan yang cerah dipantulkan, akan meninggalkan wilayah selatan dalam sekejap. Melihat formasi besar itu terkondensasi, senyum muncul di sudut mulut Xiao Yan, dia menoleh, menatap Luo Jin, tersenyum, dan berkata, "Hehe, seperti yang diharapkan, lebih baik menggunakan metode yang paling langsung saat menghadapi pria seperti Mu Han, jika tidak, itu akan menjadi semakin merepotkan." Mendengar kata-kata yang tak tersamarkan dari mulut Xiao Yan, wajah tua Mu Han mau tidak mau berubah menjadi pucat. Ketika Luo Jin mendengar ini, dia tersenyum tanpa komitmen. Dia ingin memberi Mu Han kesempatan, tapi sayangnya, dia menolak untuk menerimanya. Akhir cerita saat ini hanya bisa disalahkan padanya. Ahem, berapa orang? Formasi sudah aktif, sudah siap. Formasi bisa diaktifkan kapan saja. Batuk 2 kali dengan wajah jelek, Mu Han berkata dengan nada agak serak. Meskipun emosi di dalam hatinya sangat keras, tapi karena King Feng ada di sini, Mu Han hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya. Mendengar ini, Xiao Yan mencibir. Sebelumnya Mu Han tidak mau mengaktifkan formasi apapun yang terjadi, tapi sekarang, dengan King Feng yang bertanggung jawab, Mu Han sangat ingin segera mengaktifkan formasi dan mengusir dewa wabah di depannya. Heh, laki-laki yang makan lembut dan takut keras. Dengan mencibir diam-diam di dalam hatinya, Xiao Yan tidak peduli lagi, dia berbalik perlahan, dan menatap Gu Li dan yang lainnya di belakangnya dengan mata hangat. Melihat tatapan Xiao Yan, beberapa orang segera mengalihkan pandangan mereka dari King Feng dan menatap Xiao Yan. Perlahan memindai wajah beberapa orang di depannya dengan mata yang dalam, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan tersentuh, dan ada ekspresi terima kasih yang tulus di matanya yang hitam pekat. Semuanya, terima kasih atas bantuanmu selama ini di kota kuno yang liar. Setelah sekian lama, Xiao Yan tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya, membungkukkan tangannya dengan tulus kepada Gu Li dan yang lainnya, dan pada saat yang sama, membungkuk kepada mereka, memberi hormat dengan hormat. Melihat pemandangan ini, ekspresi wajah beberapa orang mau tidak mau sedikit terkejut. Ketika mereka pulih, Gu Li langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kapan kamu menjadi ibu mertua seperti itu? Bukannya kamu pergi dan tidak pernah kembali? Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih kepada kami, maka selama kamu tidak lupa untuk kembali dan melihat kami orang tua, itu saja cukup, hahaha." Mendengar kata-kata Gu Li, Xiao Yan sedikit tersenyum, senyum hangat muncul di sudut mulutnya, dan kemudian dia tidak ragu lagi, mengalihkan pandangannya ke Luo Jin yang ada di samping, dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu sekarang, mari bersiap-siap untuk pergi." Luo Jin mengangguk dan tersenyum, mengetuk kehampaan dengan jari kakinya, dan jatuh ke dalam susunan teleportasi begitu dia bergerak. Dibandingkan dengan Xiao Yan, pavilion Yunyin Luo Jin tersebar di seluruh daratan, dan dapat dikatakan bahwa dia memiliki rumah dan tempat untuk berdiri kemanapun dia pergi. Tentu saja, dia tidak akan ragu seperti Xiao Yan. "Hehe, tidak apa-apa, ayo pergi juga. Jika kita melanjutkan, aku sangat khawatir kamu akan berubah pikiran dan tidak pergi ke wilayah barat." Luo Jin terkekeh bercanda, dan keduanya langsung menatap Mu Han. Luo Jin mencibir, dan berkata, "Hehe, karena itu masalahnya, tolong ganggu tuanmu untuk mengaktifkan formasi." Setelah kata-kata itu jatuh, Mu Han menghela nafas lega. Dia melirik King Feng yang telah keluar dari formasi saat ini.
Wajah lamanya masih memiliki ekspresi ketakutan yang tersisa, tetapi dibandingkan dengan sekarang, itu jauh lebih baik. Beberapa saat kedua Xiaoyan memasuki formasi, yang lain mundur dari formasi satu demi satu. Dengan pikiran di benak Mu Han, gelombang kekuatan jiwa melonjak keluar dari antara alisnya lagi. Kali ini, mobilisasi kekuatan jiwa adalah jauh lebih cepat dari sebelumnya. Jelas, Mu Han benar-benar tidak ingin melihat Xiaoyan di depannya lagi. Xiaoyan, di sisi lain, menatap Mu Han dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama ketika cahaya keemasan naik di bawah kakinya, mulut Xiaoyan juga perlahan membangkitkan senyum licik. Saat menghadapi teman, dia akan memperlakukan orang lain dengan tulus dan hangat, tapi saat menghadapi musuh, terutama yang dia benci sampai ke tulang, Xiaoyan tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Mu Han ingin membunuhnya beberapa kali untuk merebut harta karun itu. Sekarang, keduanya telah menjadi musuh bebuyutan. Secara alami, Xiaoyan tidak bisa membiarkannya pergi dengan mudah, tetapi Xiaoyan tidak akan sopan ke tempat manapun yang bisa membuatnya menderita. Saat sosok Xiaoyan dan Luo Jin menghilang ke dalam formasi cahaya, Mu Han juga memperhatikan cibiran di sudut mulut Xiaoyan. Segera, ekspresi wajahnya tidak bisa membantu tetapi sedikit membeku, merasa tidak enak di hatinya. Matanya beralih ke King Feng dengan ngeri, hanya untuk melihat bahwa yang terakhir telah pergi sendiri, hanya menyisakan Guli dan rombongannya yang menatap Xiaoyan dan Luo Jin saat mereka meninggalkan wilayah selatan. Melihat pemandangan ini, Mu Han tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Namun, sebelum dia bisa berpikir dengan hati-hati, kulitnya tiba-tiba berubah drastis, dan rasa sakit parah yang hampir tak tertahankan dengan cepat menyebar dari lubuk jiwanya. Keluarlah. Mu Han mengatupkan giginya dengan erat, sarafnya tiba-tiba menegang, dan pembuluh darahnya terlihat. Setelah beberapa saat, Mu Han tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit, dan mengeluarkan raungan keras bercampur rasa sakit. Ah, batu burung hantu, orang tua ini pasti akan berselisih denganmu dalam hidup ini. Sementara Mu Han meraung ke langit, Xiaoyan, yang telah menghilang dari susunan teleportasi, perlahan mencibir, dan telapak tangan di bawah lengan perlahan terentang. Di telapak tangan, ada nakoyot seputih salju, berbaring diam di tengah serangan. Dengan gerakan di dalam hatinya, kekuatan jiwa yang menakutkan melonjak seperti gelombang pasang, dan tenggelam ke dalam cincin di telapak tangannya. Cincin ini persis dengan cincin yang awalnya dikenakan Mu Han di jarinya. Namun, pada saat yang sama King Feng mengambil keuntungan darinya untuk dihancurkan oleh Kaisar Dou. King Feng diam-diam mengambilnya dari tangan Mu Han, dan dengan kekuatan jiwa Kaisar Dou, dia berada di level yang sama dengan Mu Han, diam-diam ditutupi. Selain itu, pada saat itu, perhatian penuh Mu Han tertuju pada King Feng, jadi dia tidak memperhatikan detail kecil ini. Naji mulai, tetapi Xiaoyan tidak berdaya melawannya. Kekuatan jiwa Mu Han memasuki tahap akhir dari keadaan persatuan, yang tidak bisa lagi dia bandingkan dengan mudah. Tapi untungnya, masih ada monster tua seperti Guyu di tubuh Xiaoyan. Di bawah kekuatannya yang menakutkan, bahkan kekuatan jiwa di tahap akhir keadaan persatuan tidak signifikan di depannya. Jejak jiwa yang ditinggalkan oleh Mu Han di atasnya mudah terhapus. Dan ini juga alasan mengapa Mu Han tiba-tiba marah. Setelah menghapus jejak jiwa asli pada cincin itu, Xiaoyan tidak terburu-buru untuk menjelajahi isinya, tetapi hanya meninggalkan jejak jiwanya sendiri di atasnya, lalu meletakkannya di tangannya. Bukannya Xiaoyan acuh tak acuh terhadap hal-hal di atas ring, ini adalah cincin dari setengah Kaisar Bintang 9, sesuatu yang bahkan Dou Di biasa tidak akan pernah lepaskan ketika mereka melihatnya. Xiaoyan secara alami tidak akan acuh tak acuh, tapi saat ini namun, tujuan perjalanannya telah tiba. Wilayah Barat. Saat berikutnya, dengan kilatan cahaya keemasan, Xiaoyan dan Luo Jinsu menyipitkan mata, dan cahaya keemasan yang menyilaukan muncul di lapangan yang dapat menampung hampir 10.000 orang. Saat cahaya keemasan menghilang, mata Xiaoyan perlahan menyapu alun-alun. Melihat kerumunan di alun-alun, mata kuno dan tenang Xiaoyan tidak bisa menahan gelombang. Di antara orang-orang yang hadir, hampir setengah dari mereka berada di atas level setengah kaisar. Jumlah ini beberapa kali lipat dari pusat kekuatan setengah kaisar di kota kuno yang liar. Ini adalah wilayah barat. Melihat kota yang ramai di depannya, mulut Xiaoyan perlahan melengkung menjadi senyuman, dan rasa malu berangsur-angsur muncul di hatinya. Dia tidak tahu sampai tingkat apa kekuatannya dapat ditingkatkan di wilayah barat ini. Dan ketika Xiaoyan tiba di wilayah barat, pada saat ini,
di persimpangan wilayah tengah dan wilayah selatan, penghalang energi setinggi langit memisahkan kedua wilayah. Penghalangnya sangat lebar sehingga Anda tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Penghalang emas itu seperti tembok kota, tidak dapat dihancurkan. Bahkan di depan penghalang energi ini, bahkan seseorang sekuat Dodi tidak dapat mengguncangnya sama sekali. Dan pada saat ini, di Central Territory, seorang lelaki tua yang terlihat sedikit ceroboh perlahan terbang menuju penghalang dengan ekspresi malas di wajahnya. Pria tua itu memandangi penghalang di depannya yang tidak bisa dihancurkan di mata orang biasa, tetapi senyuman lucu perlahan muncul dari sudut mulutnya. Telapak tangan yang ditutupi dengan jejak waktu perlahan-lahan terentang dari bawah jubah lengan orang tua itu menyatukan kedua jarinya, dan ujung jarinya perlahan membelai penghalang emas di depannya, merasakan kekuatan kuno yang telah melalui perubahan-perubahan dari hidup di atasnya, tetapi lelaki tua itu hanya bisa mencibir. Penghalang negara, hehe, aku sudah bertahun-tahun tidak menyentuhnya, tapi ya, benda ini hanya bisa ditemukan di dekat perbatasan daratan. Aku sudah bertahun-tahun tidak ke perbatasan daratan, hehe. Pesona di depan lelaki tua yang tersenyum itu memiliki pandangan ingatan di matanya. Saya pikir saat itu, lelaki tua itu hanyalah seorang anak kecil di alam sumber kembali. Setelah bertahun-tahun, kekuatannya telah mencapai tingkat ini. Namun, Anda telah memecahkan penghalang selama puluhan ribu tahun, dan Anda masih memilikinya sedikit kekuatan. Hehe, ini juga dipertimbangkan. Faktanya, setelah menghela nafas pelan, pikir lelaki tua itu, dan kedua jari yang mendarat di penghalang di depannya secara bertahap ditutupi dengan lapisan energi merah menyala. Energi ini persis seperti asal Ki. Saat Ki asal di jari lelaki tua itu menjadi semakin kuat, aura tebal menyebar darinya, dan di kehampaan sekitarnya, di bawah aura ini, riak ruang dangkal muncul dalam lingkaran. Hehe, penghalang negara, rusak. Sambil terkekeh, ekspresi wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi tajam, dan pada saat kata itu dikaburkan, jari-jari yang tertutup tiba-tiba menusuk keluar, dan pada saat yang sama energi sumber di jari-jari meletus, fluktuasi energi yang menakutkan, juga tersapu. Ledakan. Dengan ledakan keras, penghalang energi emas di depan lelaki tua itu tiba-tiba meledak menjadi lubang berukuran beberapa kaki. Melihat ini, lelaki tua itu sedikit tersenyum, dan dengan gerakan tubuhnya, dia melewati penghalang yang mencapai langit. Nanyu, aku tidak tahu apakah orang itu akan ada di sini. Ini ada di seluruh daratan, di mana aku bisa menemukan orang seperti itu, sayang. Pada saat yang sama ketika dia melewati penghalang, lelaki tua itu tidak bisa menahan nafas, dan dia tidak terlihat santai ketika dia baru saja meninggalkan keluarga. Dan lelaki tua ini adalah orang yang diutus oleh tetua klan Xiao untuk mencari Xiao Yan pada awalnya. Xiao Mingyuan, dia awalnya berpikir bahwa dengan kemampuannya sendiri, tidak akan sulit untuk menemukan seorang pria yang baru saja menerobos ke setengah kaisar dan datang ke benua Yuanwu, tetapi kenyataannya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Sejak dia meninggalkan keluarga, dia melakukan perjalanan ke seluruh Central Territory, tetapi dia masih tidak dapat menemukan orang yang dia cari. 1 bulan yang lalu, dia menerima desakan lagi dari sesepuh keluarga, yang juga membuatnya merasa sedikit tidak sabar. Dia menuju ke domain selatan. Wilayah selatan adalah tempat yang diperlukan untuk memasuki wilayah tengah. Hanya di sini ada susunan teleportasi yang mengarah ke wilayah tengah. Dia percaya bahwa jika anak itu ingin memasuki wilayah tengah, dia harus pergi ke sini terlebih dahulu. Sangat meningkatkan peluangnya untuk menemukan orang itu. Sayangnya, dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia datang ke wilayah selatan, Xiao Yan juga secara kebetulan akan menginjakkan kaki dalam perjalanan ke wilayah barat. Melawan benua. Di benua Douqi hari ini, meskipun Kaisar Yan Xiao Yan telah pergi, ini tidak mengubah aturan asli benua, yang kuat bertahan. Kultivasi terus berlanjut, tetapi yang berbeda dari masa lalu adalah bahwa dengan Kaisar Yan di depan, semua orang di benua itu tampaknya menjadi sedikit terobsesi dengan kultivasi, dan akibat langsung dari melakukannya adalah kekuatan rata-rata seluruh benua. Itu lebih dari beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ketika Xiao Yan menginjakkan kaki di wilayah barat, di lembah terpencil tertentu di barat laut benua Douqi, segala sesuatu yang tampak damai di luar, tetapi begitu jauh di dalam, di inti lembah, ada abu-abu hitam beracun, kabut. Munculnya kabut beracun segera mengubah suasana lembah kecil ini, tetapi untungnya, karena letaknya yang terpencil, tidak ada yang datang ke sini, dan beberapa hewan kecil hanya berjalan di sekitar pinggiran lembah, jadi tidak akan terjadi
terinfeksi oleh kabut beracun. Pada saat ini, di bagian terdalam dari kabut beracun, di suatu tempat jauh di bawah tanah, sebenarnya ada sosok cantik duduk bersila di inti kabut beracun. Di depannya, ada peti mati yang telah membusuk oleh gas beracun. Gas beracun yang kuat terus menyebar darinya, dan terserap ke dalam tubuh wanita cantik ini. Setelah beberapa penyempurnaan, itu menjadi peti mati. Bagian dari kekuatannya, dan kekuatan wanita itu, juga di bawah penyerapan dan penyempurnaan terus-menerus. Kekuatannya menjadi lebih kuat, dan bahkan menembus tingkat puncak dari Sein pertempuran bintang 9, dan langsung menuju setengah kaisar. Hanya saja waktu benturan ini sepertinya sudah lama sekali, meski gas beracun terus-menerus terhirup ke dalam tubuhnya, terobosan yang diharapkan tidak muncul. Dan wanita ini tidak pernah terburu-buru, dia telah mampu berkultivasi ke tingkat ini, dia tahu kebenaran bahwa kultivasi tidak mudah. Oleh karena itu, semakin dekat dengan saat terakhir terobosan, semakin dia tidak sabar. Dan wanita ini adalah orang yang melakukan segalanya untuk Xiao Yan saat itu, dan bahkan rela mempertaruhkan nyawanya. Dokter kecil, apakah ini wilayah barat? Kelihatannya sedikit berbeda dari yang dikatakan Guli. Melihat pemandangan yang ramai di kota, Xiao Yan merasa sedikit terkejut. Jauh sebelum datang ke sini, Guli memberitahunya bahwa wilayah barat adalah tempat paling tandus di daratan, hampir semuanya adalah tanah mati di mana tidak ada satupun rumput yang tumbuh, dan iklim kering dan panas bukanlah sesuatu yang biasa bagi orang biasa tahan. Di sini, bahkan pembangkit tenaga listrik setengah kaisar harus berhati-hati saat berjalan kemana-mana. Jika dia tidak hati-hati, dia tetap akan kehilangan nyawanya. Namun, pemandangan di depan mata Xiao Yan saat ini sangat berbeda dengan wilayah barat yang dia pikirkan di dalam hatinya, yang bahkan membuatnya ragu bahwa dia benar-benar datang ke wilayah barat. Melihat ekspresi curiga di wajah Xiao Yan, Luo Jin di samping tersenyum ringan, dan menjelaskan kepada Xiao Yan sambil tersenyum sambil mengemudi. Kamu juga harus berpikir bahwa wilayah barat adalah tempat yang sangat tandus. Xiao Yan sedikit mengernyit, menatap Luo Jin, dan sepertinya berkata, bukan. Setidaknya, wilayah barat yang diketahui dari orang lain memang tanah tandus dan gersang. Luo Jin menggelengkan kepalanya dan terkekeh, mengangkat alisnya dan bertanya. Orang tua Gulina itu memberitahumu. Xiao Yan mengangguk, Luo Jin sedikit mengangguk, dan melanjutkan. Dia benar, ekspresi Xiao Yan sedikit membeku pada awalnya, dan kemudian matanya tertuju pada Luo Jin, seolah dia ingin memakan orang. Luo Jin buru-buru berkata haha, dan berhenti bermain, dan tersenyum pada Xiao Yan. Kata-kata Guli memang benar, tapi dia hanya setengah benar. Xiao Yan tertegun sejenak, lalu dia sedikit terkejut, setengah, apa artinya ini? Wilayah barat memang tandus, tapi pada saat yang sama, juga makmur. Seperti yang kau lihat sekarang, ini berbeda dari deskripsi Guli. Di sini, dikelilingi oleh pegunungan hijau dan aliran air hijau selamanya. Tapi ini memang wilayah barat. Satu-satunya perbedaan adalah ini wilayah barat. Silinyu, Xiao Yan mengerutkan kening lagi, dia belum pernah mendengar hal-hal ini. Luo Jin juga mengetahui hal ini, jadi dia membuka mulutnya lagi untuk menjelaskan kebingungan Xiao Yan. Wilayah barat dibagi menjadi dua wilayah. Satu dekat negara bagian lain, dan itu juga merupakan tempat yang lebih makmur. Itu disebut wilayah Silin. Itu sama makmurnya dengan wilayah selatan. Itu juga merupakan tempat berkumpulnya sebagian besar orang-orang kuat di wilayah barat. Dan wilayah lainnya adalah wilayah desolate barat yang relatif terpencil yang dikatakan Guli kepadamu. Itu terletak di ujung paling barat wilayah barat, itu adalah wilayah dalam wilayah barat, dan itu juga merupakan tempat paling terpencil di dunia, seluruh benua, di mana makam itu berada. Di akhir pidato, suara Luo Jin sangat rendah sehingga hanya Xiao Yan yang bisa mendengarnya dengan jelas, tetapi setelah mendengar 4 kata di akhir kalimat, ekspresi wajah Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah. Makam kuno Tianjue, ini adalah pembangkit tenaga listrik di sumber transformasi, makamnya, hingga saat ini, masih enggan ditinggalkan oleh orang-orang di wilayah barat, bahkan 400 sekte kuno mendambakannya selama ratusan tahun, ini cukup untuk melihat betapa menariknya makam guru Tianjue. Pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa tidak memikirkan langkah Tianjue yang dia bawa di tubuhnya, benda ini adalah salah satu dari 3 kunci untuk membuka makam kuno Tianjue. Saat bepergian di wilayah barat di masa depan,
dia harus berhati-hati di mana-mana. Begitu orang-orang dari 4 sekte besar menemukan langkah surgawinya, itu akan membawa masalah yang tak ada habisnya bagi Xiaoyan. Biarkan Tuan Kota menyingkir. Hari ini, kota ini terutama merekrut sekelompok penjaga pribadi di sini, dan mereka yang kekuatannya di bawah Kaisar setengah bintang 3, keluar dari jalan. Tiba-tiba, di depan jalan terdengar teriakan kasar dan angkuh dari kerumunan orang banyak, dan dengan teriakan tersebut, kerumunan di depan dengan cepat dilarikan pergi. Pria berbaju zirah itu keluar dari kerumunan. Melihat ini, Xiaoyan dan Luo Jin terlalu malas untuk menimbulkan masalah, dan mereka ingin mundur ke sisi kerumunan begitu mereka menggerakkan kaki. Kedua bocah itu, hentikan untukku. Mendengar kata-kata yang jelas menunjuk ini, Xiaoyan dan keduanya sedikit mengernyit, saling memandang, lalu berbalik dengan wajah tertekan, dan melihat sekelompok pria kuat yang melaju di depan jalan sosok besar. Ketika pria parubaya yang memimpin melihat Xiaoyan, matanya menyala, dia mencibir di dalam hatinya, dan menghancurkan sepotong batu giok seukuran telapak tangan tanpa bekas, dan kemudian menatap Xiaoyan dan keduanya dengan senyum heroik. Berjalan lebih dekat, pria parubaya itu pertama kali melirik Xiaoyan, dan ketika dia merasakan aura yang terakhir dari setengah Kaisar Bintang 5, dia tidak bisa menahan diri untuk menembakkan cahaya mengerikan di matanya. Kekuatan orang itu seharusnya hanya Samsung Bandi. Kenapa baru 2 tahun, dan dia sudah menjadi setengah Kaisar Bintang 5? Meskipun hatinya ngeri, pria parubaya itu masih menggerakkan otot-otot di sudut matanya dan tertawa terbahak-bahak. Yah, tidak buruk. Pada usia seperti itu, kamu dapat meningkatkan kekuatanmu menjadi setengah Kaisar Bintang 5. Dengan tingkat bakat kultivasi ini, kamu benar-benar penyihir kultivasi kelas 1. Bagus, aku menginginkannya. Petik 2. Setelah kata-kata itu jatuh, sebelum Xiaoyan bisa bergerak, pria parubaya itu menatap Luo Jin yang berada di samping Xiaoyan. Melihat yang terakhir, mata lelaki besar itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri. Kekuatan pemuda yang berdiri di samping Xiaoyan di depannya bahkan lebih menakutkan daripada Xiaoyan, dan dia sudah mencapai level setengah bintang 8, Kaisar. Bandi bintang 8, kekuatan semacam ini, bahkan dibandingkan dengannya, hanya 1 bintang yang lebih lemah. Tanpa diduga, pemuda yang terlihat muda di depannya ini ternyata bisa mencapai level ini. Mengetahui kekuatan Luo Jin, dan melihat Xiaoyan lagi, pria parubaya itu tidak bisa menahan perasaan ngeri di hatinya. Kedua orang di depannya bisa disebut kebanggaan sejati surga. Sayang sekali, ketika dia sadar kembali, pria parubaya itu memandangi Xiaoyan berdua dengan puas, dan tertawa keras. Oke, 1,5 Kaisar Bintang 5, 1,5 Kaisar Bintang 8, tidak buruk, hanya kalian. Kembalilah bersamaku, mulai sekarang, kamu akan menjadi pengawal pribadiku, dan kamu akan memiliki kejayaan dan kekayaan yang tiada habisnya di masa depan, hahaha. Mendengar kata-kata tegas dari pria parubaya di depan mereka, Xiaoyan dan Luo Jin mengerutkan kening lebih dalam. Pria besar di depannya sepertinya terlalu mengabaikan mereka. Satu kalimat menentukan nasib mereka. Perlakukan mereka seperti kesemek. Langkah yang mulia tampaknya terlalu mendominasi. Xiaoyan sedikit mengangkat kepalanya, menatap pria parubaya di depannya yang sedikit lebih tinggi darinya, dan berkata dengan suara dingin dengan ketidakpuasan. Kenapa? Mendominasi identik denganku. Di kota Lengcui, siapapun yang ingin aku tinggali, aku harus tetap tinggal, dan siapapun yang aku ingin mati, aku harus mati. Pada saat yang sama ketika kata-kata itu keluar, kepalan besar pria parubaya itu juga diletakkan di depan Xiaoyan, dan seluruh kepalan tangan itu secara tak terduga menutupi semua ekspresi di wajah Xiaoyan. Pada saat ini, wajah Xiaoyan mencibir. Setelah sekian lama, Xiaoyan perlahan mencibir dan berkata, "Oh, sepertinya ini, apakah kamu akan membandingkan tinjumu? Siapapun yang memiliki tinju terbesar dapat memiliki suara di kota Lengcui. Dengan kekuatanmu sebagai setengah Kaisar Bintang 5, kamu harus patuh." Sebelum pria parubaya itu bisa berbicara, Xiaoyan tiba-tiba melangkah mundur. Pada saat yang sama, dia melambaikan lengan bajunya, dan cahaya hitam menyala. Tinju pria parubaya itu menyambutnya dengan ganas. Ledakan. Melemparkan pukulan, Raja Negeri Utara berdiri kokoh di tempat, tidak bergerak sama sekali. Tetapi melihat pria parubaya itu,
dia tidak bisa berhenti berjalan mundur puluhan langkah sebelum tubuhnya bergetar dan dia dengan paksa memantapkan dirinya. Pria parubaya itu mendongak, dan di seberangnya, di depan Xiaoyan, ada sosok kokoh seperti menara besi, menatapnya dengan acuh tak acuh. Melihat adegan ini, ekspresi pria parubaya itu membeku sesaat. Dalam sekejap, cibiran menghina dari momen sebelumnya hilang, dan malah muncul kehikmatan yang dalam. Boneka setingkat setengah Kaisar Bintang 9. Siapa anak ini? Pria parubaya itu menatap Raja Utara dengan ekspresi serius, dan Xiaoyan di belakangnya semakin mengejutkan hati pria parubaya itu. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa seorang anak di tingkat setengah Kaisar Bintang 5 akan melakukannya? Memiliki tingkat kartu truf seperti itu, jelas, dengan Bei Wang bergerak, dia sudah tidak punya pilihan selain membantu Xiaoyan. Hehe, aku benar-benar buta. Sepertinya Tuan Muda tidak berniat berinvestasi padaku. Haha, kalau begitu, maka aku tidak akan memaksamu lagi. Tolong lakukan, Tuan Muda. Mengetahui bahwa tidak mungkin baginya untuk memaksa Xiaoyan untuk tinggal, pria parubaya itu tidak lagi memaksakan dirinya untuk menjadi sok. Sebaliknya, dia memasang senyum yang agak ramah dalam sekejap mata. Membuka jalan. Tindakan pria parubaya itu secara alami diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya. Segera, mata semua orang tanpa sadar tertuju pada Raja Utara di depan Xiaoyan. Meniup kembali setengah Kaisar Bintang 9 dengan satu pukulan, ini hampir tidak dapat dijelaskan karena Raja Utara memimpin dan ditakdirkan untuk serangan mendadak, tetapi pria parubaya itu mundur ke Xiaoyan dalam sekejap mata, ini harus membuat semua orang saya merasa curiga di hati saya. Dan ketika beberapa setengah Kaisar berpangkat tinggi di antara kerumunan memandangi Raja Bei setelah beberapa penyelidikan, mata mereka berangsur-angsur dipenuhi dengan kengerian. Boneka yang sebanding dengan tingkat setengah Kaisar Bintang 9, duduk di atas boneka yang begitu menakutkan, tidak heran jika pria parubaya ini tidak berani menghadapinya secara langsung. Melihat pria parubaya di depannya dengan sukarela memberi jalan, Xiaoyan merasa sedikit terkejut, dia tidak menyangka pria parubaya di depannya begitu tegas, tapi itu bagus, dan itu menyelamatkannya dari banyak masalah. Jalan di depan menyingkir, Xiaoyan tidak sopan, dia mengedipkan mata pada Luo Jin yang ada di samping, dan dengan satu langkah, dia berjalan menuju ujung jalan tempat kerumunan menyingkir. Setelah itu, Luo Jin mengikuti dari dekat, dan Raja Utara menjadi yang terakhir. Dengan kecepatan Xiaoyan, dia secara alami tidak akan takut pada pria parubaya ini, tetapi Luo Jin, menghadapi setengah Kaisar Bintang 9, kekuatan setengah Kaisar Bintang 8 benar-benar sulit untuk ditolak, untuk melindungi tubuh. Namun, setelah kematian Raja Utara, pria parubaya itu akan takut, selama dia ada, pria parubaya itu tidak akan berani bergerak dengan mudah. Di bawah pengawasan orang-orang di sekitarnya, Xiaoyan dan Luo Jin secara bertahap berjalan pergi di bawah perlindungan Raja Utara, hanya menyisakan pria parubaya dan rombongannya yang menatap ke belakang Raja Utara. Ketika ketiga Xiaoyan menghilang ke kerumunan di jalan, pada saat ini, seorang pria kurus yang terbungkus baju besi di samping pria parubaya memandang yang terakhir, pertama-tama melirik Xiaoyan dan yang lainnya yang telah menghilang arah, lalu melihat ke arah pria parubaya itu, dan bertanya dengan ekspresi tegas. Tuan Kota, apakah kita ingin mengejar ketinggalan? Jika kita membiarkan mereka terus berjalan, saatnya meninggalkan kota. Hah, kejar, itu bagus, kamu pergi dan kejar dia. Jika kamu bisa menghentikannya, aku akan memberimu banyak hadiah. Jika kamu tidak bisa menghentikannya, aku akan membunuhmu. Mendengar ini, alih-alih menunjukkan senyum di wajahnya, pria kekar parubaya itu mendengus marah, dan menatap yang terakhir dengan ekspresi muram, tatapan tegasnya membuat seluruh tubuhnya sedingin es. Anak itu memiliki perisai tubuh boneka, belum lagi kamu, bahkan aku sedikit takut, hanya dengan kekuatanmu sebagai Seven Star Half Emperor, kamu tidak sebaik pria di sebelah anak itu. Jika kamu membiarkan saya menghentikan Anda, apa yang akan saya lakukan untuk menghentikan Anda? Dengan teriakan tajam, lelaki kurus itu langsung menarik kepalanya, dan bertanya lagi dengan suara lemah dengan wajah pengecut. Kalau begitu, penguasa kota, apakah kamu akan membiarkan mereka pergi seperti ini? Lalu apa lagi yang kamu inginkan? Anak ini jelas bukan orang biasa. Dengan kekuatan kita tidak dapat dengan mudah menyentuhnya. Lagi pula, tugas kita hanya menahannya di kota Lengcui. Selama kita cukup menunda,
ini anak akan secara otomatis seseorang akan menanganinya. Melihat punggung Raja Bei akhirnya menghilang ke kerumunan, pria parubaya itu berbisik dengan nada dingin. Di sisi lain, Xiao Yan dan Luo Jin tidak pergi keluar kota seperti yang dibayangkan pria parubaya itu, tetapi berjalan perlahan menuju loteng di tengah kota, yang merupakan cabang dari Paviliun Yunyin. Sebelum datang, Luo Jin telah memberitahu Xiao Yan bahwa di kota Lengcui di wilayah barat yang akan mereka datangi, ada juga cabang Paviliun Yunyin, dan tujuan mereka saat ini tepat di sini. Dalam perjalanan di antara mereka berdua, Xiao Yan juga bertanya kepada Luo Jin tentang situasi keempat sekte tersebut. Tentu saja, tidak mengherankan, ketika Luo Jin menyebutkan kekuatan keseluruhan dari 4 sekte utama, ekspresi wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi berat. Kekuatan dari 4 sekte kuno di wilayah barat memang seperti yang diperkirakan oleh Xiao Yan, mereka semua adalah sekte super dengan kekuatan bertarung kaisar sejati. Xiao Yan percaya bahwa bahkan sampai sekarang, satu-satunya yang benar-benar dia lihat adalah King Feng dan yang lainnya dari klan Shenling. 32 penjaga roh dari klan Shenling semuanya kuat. Seorang pria super kuat di atas level Doudi. Tapi dia pernah melihatnya sebelumnya. Dia hanya melihat sedikit kekuatan pembangkit tenaga listrik Doudi di pegunungan Grey, tapi Xiao Yan masih tidak berdaya untuk menghadapinya. Menurut Luo Jin, tuan dari 4 sekte kuno telah naik ke pangkat kaisar Dou ratusan tahun yang lalu, setelah bertahun-tahun pelatihan, kekuatan mereka, bahkan dalam hal wilayah barat, adalah keberadaan yang nyata. Kalimat ini cukup untuk menunjukkan kekuatan mereka berempat. Bagaimanapun, ini bukan hanya perbandingan dengan sejumlah kecil orang, ini didasarkan pada seluruh wilayah barat, dan kekuatan mereka berada pada level puncak yang sebenarnya. Di antara 4 sekte utama, yang terkuat milik tuan dari sekte Shenzhen, Chen Zhen, yang kekuatannya adalah pembangkit tenaga listrik Doudi bintang 8, dan di samping itu, sekte miliknya didominasi oleh master formasi, saling melengkapi, lainnya, kekuatan seluruh sekte, dapat dianggap sebagai eksistensi paling kuat di antara 4 sekte besar. Tapi semua formasi yang dibuat oleh suzerainnya mengklaim memiliki kekuatan pertahanan yang mengerikan yang bahkan tidak bisa ditembus oleh petarung terkuat sekalipun. Yang kedua adalah Zhan Wuzong, yang dikenal karena kekuatannya yang mendominasi. Suzerainnya bernama Wu Jitian, dia tak terkalahkan dengan tubuh kultivasi fisik. Dia sekokoh batu dan tidak bisa dihancurkan. Dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik Doudi bintang 8 dengan kekuatan yang menakutkan, kekuatan tempurnya adalah eksistensi paling menakutkan di antara 4 penguasa. Rumor mengatakan bahwa dia pernah secara paksa memenggal kepala binatang Suanyan bintang 1 tingkat Doudi dengan daging dan darahnya tanpa menggunakan energi pertarungan. Kekuatan pertahanan binatang Suanyan dianggap sebagai salah satu yang terbaik di seluruh World of Warcraft, tetapi meskipun demikian, menghadapi Wu Jitian, masih sulit untuk menghindari kematian. Tempat ketiga adalah penguasa Tianjianmen, Jian Ming, yang kekuatannya sebanding dengan Wu Jitian, yang satu terkenal dengan tubuh tirani, dan yang lainnya terkenal dengan niat pedang tirani yang dia kembangkan. Niat pedang Jian Ming begitu kuat sehingga hanya dengan satu pikiran, ribuan pedang ada di mana-mana, membuat orang tidak punya tempat untuk bersembunyi. Mereka yang bertarung dengannya akan berakhir ditusuk melalui daging dan darah oleh niat pedang yang tak terhitung jumlahnya, munculnya kematian sangat menyedihkan. Dan kekuatan ofensif Jian Ming hampir sama dengan Wu Jitian, tetapi yang terakhir secara fisik tirani, dan Jian Ming biasanya tidak berdaya, adapun apakah dia takut pada Wu Jitian, tidak ada yang tahu. Adapun yang keempat dari 4 master sekte utama, sekte miliknya disebut sekte daun kering, dan kekuatan seluruh sekte juga yang terlemah di antara 4 sekte kuno, 3 teratas jauh lebih lemah. Sejauh ini, Sovereign of the Withered Leaf Sect tidak lebih kuat dari Seven Star Fighting Emperor. Tentu saja, bagi Xiao Yan, ini juga merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Tetapi di antara 4 sekte besar, ini adalah angka terakhir yang sebenarnya, dan justru karena itu sekte daun kering sering menjadi bahan tertawaan dari 3 sekte lainnya. Tapi Xiao Yan juga menemukan dari kata-kata Luo Jin bahwa di antara 4 sekte utama, Luo Jin tahu banyak tentang 3 yang pertama, dan untuk sekte daun layu, tampaknya bahkan penjelasannya pun sedikit menyedihkan. Saat keduanya berjalan dan berbicara, Xiao Yan melihat ke atas dan menemukan bahwa cabang Paviliun Yunyin di kota Lengcui telah tiba, wilayah barat, cabang Paviliun Yunyin. Seluruh loteng pada dasarnya sama dalam hal bentuk luar dan dekorasi internal,
dan saat ini Xiao Yan dan Luo Jin sedang duduk di loteng lantai 6 orang tua itu. Hehe, ini pasti teman kecilku Yan Xiao. Sejak 2 tahun yang lalu, lelaki tua Xuan Ye dari wilayah selatan telah mewariskan banyak hal tentangmu. Aku selalu ingin tahu tentangmu, lelaki tua, melihatmu hari ini, kamu benar-benar naga di antara laki-laki. Hahaha. Mendengar kekaguman lelaki tua itu padanya, Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya dengan senyum tipis, berdiri dan berkata dengan hormat kepada lelaki tua itu. Senior telah memenangkan penghargaan, dan junior hanya mengandalkan beberapa cara. Jika dibandingkan dengan kekuatan kultivasi yang sebenarnya, saya masih jauh tertinggal. Melihat penampilan hormat Xiao Yan, lelaki tua itu juga diam-diam mengangguk di dalam hatinya, tidak sombong atau terburu nafsu, ini adalah kualitas psikologis yang harus dimiliki seorang kultivator. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata Xiao Yan, dia terkekeh lagi dan berkata sambil tersenyum. Hehe, jadi bagaimana dengan artinya, selama kamu memiliki kekuatan untuk mengalahkan yang kuat, tidak peduli dari mana kamu mendapatkannya, selama kamu bisa mengendalikan kekuatan itu, kamu adalah yang kuat. Kamu harus selalu percaya pada satu kalimat. Di benua ini, hanya kepalan tangan yang dikenali. Orang-orang yang menilai orang berdasarkan kultivasi mereka hanyalah beberapa orang kecil yang tidak bisa berdiri di atas panggung. Xiao Yan sedikit mengangguk, lalu membungkuk pada lelaki tua itu dan berkata, "Terima kasih atas pengajaranmu, senior." Pria tua itu tersenyum lagi, lalu berbalik untuk berkata, "Kamu tidak perlu memanggilku senior, kamu tidak perlu memanggilku senior. Nama asliku adalah Zhang Yi, dan aku manajer cabang Pavilion Yunyin di kota Lengcui. Jika kamu menemui masalah di masa depan, kamu bisa datang kepadaku, selama orang tua itu bisa melakukannya, dia tidak akan pelit. Kalau begitu, junior ini akan berterima kasih kepada Tuan Zhang di sini dulu." Xiao Yan berkata dengan hormat lagi kepada Tuan Zhang. "Hei, Tuan Zhang, kamu tidak bisa meremehkannya." Baru saja, dia memaksa mundur setengah Kaisar Bintang 9, dan beberapa hari yang lalu, dia bahkan mengalahkan setengah Kaisar Bintang 9. Artinya, dengan kekuatan yang dia miliki sekarang, tidak ada saingan di bawah Kaisar Dou. Oh, kata-kata tiba-tiba Luo Jin juga membuat ekspresi Zhang Yi di wajah lamanya sedikit berubah, dan kecemerlangan muncul di matanya saat dia menatap Xiao Yan. Sejauh yang dia tahu, Xiao Yan 2 tahun lalu mampu bertarung melawan Bandi Bintang 8 tanpa kehilangan angin, tapi itu hanya karena Xiao Yan menggunakan keterampilan bertarung tingkat tingginya. Tapi melihat sekarang, dia mampu mendorong setengah Kaisar Bintang 9 dengan kekuatan setengah Kaisar Bintang 5, tingkat pertumbuhan ini benar-benar menakutkan. Sulit membayangkan betapa mengerikannya kekuatan Xiao Yan pada waktunya. Mengenai hal ini, Xiao Yan mengangkat bahu tanpa komitmen. Mengenai hal ini, dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, dan dia terlalu malas untuk mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya di depan orang lain, tidak peduli siapa dia. Diam-diam ngeri di dalam hatinya, Zhang Yi perlahan menarik pandangannya, lalu menatap Luo Jin lagi, mengerutkan kening, dan setelah sedikit ragu, berkata, "Pavilion Master, ada satu hal yang saya rasa perlu untuk diberitahukan kepada Anda." Mendengar ini, Luo Jin sedikit mengernyit, dan melihat ekspresi Zhang yang sedikit serius, dia hanya bisa mengangguk dengan curiga. Melihat ini, Xiao Yan di samping mau tidak mau menatap curiga pada penatua Zhang, yang terakhir tidak peduli dengan tatapan Xiao Yan, tetapi mengangguk dan berkata perlahan. 2 tahun lalu, lelaki tua itu memperhatikan bahwa 4 lelaki kuat dengan aura yang sangat gelap telah datang ke kota Lengcui. Karena keberadaan mereka dirahasiakan pada saat itu, sulit bagi lelaki tua itu untuk mengetahui lokasi persisnya. Namun, setelah lelaki tua itu diam-diam menyelidiki, lelaki tua itu curiga bahwa keempat orang itu harus menjadi penguasa dari 4 sekte utama. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Xiao Yan langsung berubah. Sementara Luo Jin mengerutkan kening setelah berpikir sejenak, dia menatap Zhang Yi dan bertanya. "Zhang tua, apakah kamu tahu apa tujuan orang-orang itu datang ke sini?" Zhang Yi sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya, mengungkapkan ketidakberdayaan. Dia juga tidak tahu tujuan pasti keempat orang itu datang ke kota Lengcui. Ini tidak biasa, jadi sulit juga untuk mengetahui berita efektif apa yang keluar. Mengenai hal ini, Luo Jin juga tidak berdaya. Tetapi ketika dia melihat Xiao Yan yang ada di samping, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Pada saat ini,
Wajah Xiaoyan sangat suram, dan ekspresi wajahnya juga sangat bermartabat, bahkan pada saat suasana hatinya berfluktuasi, semangat juang yang bergejolak di tubuhnya juga melonjak saat ini, membuat semua orang di sekitarnya dalam kehampaan, lingkaran riak ruang tak terlihat mau tidak mau muncul. Ketika Xiaoyan mendengar bahwa tuan dari 4 sekte telah berkumpul di kota Lengcui, dia langsung memikirkan keluarga Liu di wilayah selatan. Lagi pula, jika tujuan pertemuan mereka di kota Lengcui adalah untuk keluarga Liu, bukankah itu berarti selama mereka tidak ada, keluarga Liu di kota Qingyang telah diambil alih oleh mereka? Kakak Yan Xiao, apakah kamu memikirkan sesuatu? Melihat wajah muram Xiaoyan dan semangat juang yang bergejolak di tubuhnya, Luo Jin akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mendengar ini, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, kembali sadar, dan perlahan-lahan menarik semangat juang yang bergejolak di tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia bertanya pada Zhang Yi dengan nada agak rendah. Tuan Zhang, apakah Anda tahu apakah mereka berempat menggunakan susunan teleportasi, atau jika mereka menghilang di kota Lengcui untuk sementara dan kemudian muncul kembali secara tiba-tiba? Kata-kata Xiaoyan menyembur keluar, tetapi Zhang Yi dan Luo Jin tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Mereka saling memandang dan mengangkat alis mereka sedikit. Kemudian Luo Jin memandang Xiaoyan dengan wajah lucu, dan bertanya. Mengapa, saudara Yan Xiao, menurutmu apakah mereka meninggalkan wilayah barat dan pergi ke kota kuno yang liar selama waktu itu? Xiaoyan mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan berkata dengan nada berat. Bukan tidak mungkin, karena keluarga Liu yang mereka cari ada di perbatasan barat daya, yang dekat dengan kota kuno yang liar. Mendengar ini, Luo Jin mengangkat alisnya sedikit. Tanpa diduga, langkah pamungkas Xiaoyan sebenarnya berasal dari keluarga Liu itu, tetapi menilai dari ekspresinya saat ini, pasti ada semacam hubungan antara Xiaoyan dan keluarga Liu. Ya, sebaliknya tidak mungkin memperhatikan pergerakan 4 sekte kuno. Hahaha, sesaat kemudian, Xiaoyan, yang memiliki wajah serius, mendengar tawa yang keluar dari mulut Luo Jin. Ketika dia mengalihkan pandangannya untuk melihat yang terakhir, dia menemukan bahwa yang terakhir juga menatapnya dengan bercanda. Hei, saudara Yan Xiao, apakah kamu lupa bahwa kota kuno Wild Desolation masih memiliki markasku di Pavilion Yunyin, dan keempat orang itu tidak berani muncul di wilayahku dengan begitu mudah? Mendengar ini, ekspresi Xiaoyan membeku sesaat, dan kemudian dia sadar kembali. Baru kemudian dia ingat bahwa kota kuno yang liar memiliki Pavilion Yunyin dan Luo Lao duduk di kota, dan penguasa keempat sekte ini sudah ada, cemburu pada mereka secara alami. Dia tidak akan dengan mudah pergi ke kota kuno yang liar, dan bahkan jika dia melakukannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu berdasarkan hubungan saat ini antara Luo Jin dan Xiaoyan. Panggilan. Dengan cara ini, Xiaoyan akhirnya bisa merasa sedikit nyaman. Sejak Xiaoyan mendapatkan langkah Tianjue, dia memiliki rasa tanggung jawab yang tak terlihat terhadap keluarga Liu, yang pada awalnya tidak dia kenal. Lagi pula, jika dikatakan bahwa keluarga Liu mengeluarkan Tianjuebu hanya untuk menyuap Xiaoyan, maka Xiaoyan tidak akan terlalu mengkhawatirkan keluarga Liu-nya. Tapi kemudian, setelah Xiaoyan berlatih Tianjuebu, di sepanjang jalan, Tianjuebu memainkan peran penting dalam pertempuran Xiaoyan, dan bahkan menyelamatkan nyawanya beberapa kali. Menyelamatkannya dari api dan air antara hidup dan mati. Bagi Xiaoyan, ini bisa jadi dianggap sebagai rahmat yang menyelamatkan jiwa. Rahmat menyelamatkan hidup harus dibayar kembali dengan mata air. Ini adalah karakter Xiaoyan. Xiaoyan, yang bertanggung jawab atas langkah surgawi, tidak akan pernah membiarkan keluarga Liu mengalami kecelakaan lagi. Ini seperti keluarga Mitel saat itu, hari berikutnya. Ketika Xiaoyan meninggalkan Pavilion Yunyin dan berjalan menuju gerbang kota Lengcui, sosok yang tidak mencolok diam-diam mengikuti di belakangnya. Tentu saja, semua ini tersembunyi di bawah kekuatan jiwa yang kuat dari persatuan Xiaoyan, tetapi Xiaoyan tidak mengetahuinya, dia juga ingin melihat siapa orang ini, yang benar-benar memperlakukannya. Dalam waktu singkat, Xiaoyan telah tiba di gerbang kota, tanpa diduga, itu siang hari, tetapi gerbang kota masih tertutup rapat. Dua pusat kekuatan Kaisar Setengah berdiri di gerbang, dan paksaan Kaisar Setengah yang menakutkan menyapu, menekan semua orang yang berniat membuat masalah di bawah. Sial, jam berapa ini? Kenapa kamu tidak membuka gerbang kota? Itu benar, kenapa kamu tidak membuka gerbang kota? Kenapa kamu tidak membuka gerbang kota? Biarkan tuan kota keluar, kita harus berdebat dengannya.
Mengapa kamu tidak membiarkan kami meninggalkan kota Lengcui? Ada ratusan orang di sini, bahkan jika dia adalah setengah kaisar, dia tidak boleh membiarkan kita meninggalkan kota selama tak ada alasan. Itu adalah... Ada begitu banyak omong kosong, ingin membuat teori. Lalu gunakan kekuatanmu untuk berbicara. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, kamu tidak ingin meninggalkan kota hari ini. Dengan dengusan dingin, di atas gerbang kota, tubuh pria kuat berjubah brokat tiba-tiba meledak, dan segera setelah itu, aura menakutkan milik Kaisar setengah bintang 8 menyapu gerbang kota dalam sekejap. Pada saat nafas menyapu, kerumunan di bawah, seolah-olah terlempar ke bawah oleh ombak, mundur lebih dari 10 langkah secara serempak, dan kemudian berlutut di tanah dengan wajah memerah. Di depan pembangkit tenaga setengah kaisar, kekuatan mereka untuk melawan para dewa dan orang suci tidak cukup. Tidak peduli berapa banyak dari mereka seperti semut di mata pembangkit tenaga setengah kaisar. Tidak peduli berapa banyak mereka, itu hanya tamparan di wajah. Apakah ini kekuatan pembangkit tenaga listrik setengah kaisar? Pada saat ini, orang-orang di bawah yang kewalahan oleh paksaan yang memaksakan ini akhirnya memiliki pemahaman yang lebih akurat tentang kengerian dari pusat kekuatan setengah kaisar. Di depan pusat kekuatan setengah kaisar, apa yang disebut kekuatan mereka ada seperti udara. Terdengar tawa aneh, dan pembangkit tenaga listrik setengah kaisar dengan jubah brokat di atas gerbang kota menyilangkan tangannya dan memandang ke bawah dengan jijik. Orang-orang berlutut di tanah, kepadanya, sekelompok orang di depannya, tapi hanya semut. Hari ini, apalagi sekelompok sampah sepertimu, bahkan jika pembangkit tenaga setengah kaisar ada di sini, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk meninggalkan kota Lengcui. Zhou San, kamu sangat agung. Kamu bukan satu-satunya setengah kaisar bintang 8 di kota Lengcui yang sibuk, dan kamu tidak bertanggung jawab di sini. Tepat ketika pembangkit tenaga listrik setengah kaisar dalam jubah brokat membuka mulutnya untuk minum dengan dingin, ada dengusan dingin lainnya di atas langit, tetapi itu datang lagi, dan arti dari kata-katanya diarahkan pada orang yang baru saja berbicara. Setengah kaisar. Siapa aku? Ternyata kaisar pedang. Dengan kultivasi dan kekuatanmu, kamu memang tidak lebih lemah dariku, tapi sayangnya, kita memiliki 2 setengah kaisar bintang 8 di sini. Sebuah cibiran mencibir, dan tubuh setengah kaisar Jinpao dan pembangkit tenaga listrik setengah kaisar lainnya di sampingnya tiba-tiba bergetar, dan tiba-tiba, tekanan menakutkan dari setengah kaisar menyapu ke segala arah, membuat kota di bawah orang-orang yang sudah berwajah berat tidak tidak mau muntah darah dan mundur saat ini. Menghadapi paksaan dari kaisar setengah yang kuat, mereka benar-benar tidak tahan, dan hal yang paling mengerikan saat ini adalah bahwa tuan dari paksaan ini adalah 2 kaisar setengah bintang 8. Dan ketika paksaan dari 2 setengah kaisar bintang 8 di atas gerbang kota dilepaskan bersamaan, wajah lelaki tua berjubah kuning itu tidak bisa tidak berubah sedikit, dan ekspresi wajah lamanya tiba-tiba menjadi serius. Dibandingkan dengan situasi tragis orang-orang di sekitarnya, Xiao Yan, yang berada di ujung kerumunan, memiliki ekspresi tenang di wajahnya, tetapi tak terlihat, kekuatan jiwanya yang menakutkan telah menyebar ke jarak kurang dari 1000 kaki. Selama periode ini, Xiao Yan telah memperhatikan bahwa ada aura yang sangat kuat yang mengalir ke arah ini, dan pemilik aura itu adalah pria parubaya yang ditemuinya di jalan kemarin. Arah dan tujuan reporter berubah untuk diarahkan pada dirinya sendiri. Xiao Yan menyipitkan matanya sebagai tanggapan atas hal ini, dan segera memikirkan orang yang diam-diam mengikutinya tadi. Jika dia baik, pasti dia yang memimpin jalan untuk yang terakhir. Tapi ketika Xiao Yan pergi mencari pria itu lagi, dia menemukan bahwa, tanpa memperhatikan sejenak, pria itu telah lolos dari jangkauan deteksinya. Jelas, orang itu sama sekali tidak sebanding dengan orang biasa. Tapi yang membuat Xiao Yan penasaran adalah mengapa pria parubaya itu masih menatapnya. Ketika dia melihat pria parubaya itu untuk pertama kalinya kemarin, Xiao Yan melihat sesuatu yang tidak biasa di matanya, tetapi Xiao Yan tidak tahu apa yang tidak biasa, tetapi mulai sekarang menilai dari tindakan cepat pria parubaya ini, hasil yang ingin dia ketahui tidak boleh terlalu jauh. Pada saat yang sama, di atas kehampaan, lelaki tua berjubah kuning menghadapi paksaan dari 2 setengah kaisar bintang 8 pada saat yang sama, dia juga tidak tahan,
tetapi setelah beberapa saat, wajahnya menjadi sedikit pucat. Dengan mendengus dingin, tubuh setengah Kaisar Bintang 8 bernama Zhou San yang berdiri di atas gerbang kota tiba-tiba bergetar, dan dengan semburan aura, lelaki tua berjubah kuning itu menjadi pucat dan dengan cepat mundur. Menghadapi dua Kaisar setengah Bintang 8 pada saat yang sama memang terlalu dibuat-buat. Ayo bertarung bersama. Mari gunakan dia sebagai contoh hari ini, sehingga orang-orang ini tahu siapa yang benar-benar ingin mereka dengarkan di kota Lengcui. Diiringi teriakan dingin, Zhou San dan setengah Kaisar Bintang 8 di sampingnya tiba-tiba muncul di depan lelaki tua berjubah kuning. Dada lelaki tua berjubah kuning itu dibanting dengan keras. Ledakan. Saat berikutnya, di bawah tatapan ngeri lelaki tua berjubah kuning, sesosok berjubah hitam berdiri di depannya dengan linglung, dan dengan ledakan telapak tangan, dua setengah Kaisar Bintang 8 yang datang ke arahnya satu dari mereka, pengeboman Zhou San tiba-tiba diblokir. Dan di sisi sosok berjubah hitam, sosok kokoh seperti menara besi juga dengan mudah menerima pukulan keras dari setengah Kaisar Bintang 8 lainnya, dan dengan kejutan besar, setengah Kaisar Bintang 8 itu terkejut. Telapak musim semi kuning. Hancurkan. Xiao Yan minum di mulutnya, dan lengan kanannya tiba-tiba bergetar mengikuti kekuatan yang menakutkan. Kedua telapak tangannya terpisah saat semangat juangnya menyembur keluar. Xiao Yan mundur 2 langkah, sementara Zhou San, yang mengkhawatirkan Raja Negeri Utara di samping Xiao Yan, dengan cepat mundur ke gerbang kota. Nak, aku tidak menyangka itu kamu lagi. Saat Zhou San mengangkat matanya, dia melihat wajah akrab Xiao Yan dari kemarin, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dan berteriak dengan tajam. Ini hanya kebetulan. Kebetulan aku akan meninggalkan kota, dan aku melihat kalian semua ingin berbicara dengan kekuatan kalian, jadi aku mengambil kesempatan ini untuk menguji apakah aku memenuhi syarat untuk pergi ke luar kota. Petik 2. Mendengar kata-kata Zhou San, Xiao Yan tertawa kecil, dengan ekspresi acuh tak acuh. Namun, saat kata-kata di mulut Xiao Yan jatuh, sebelum Zhou San dapat berbicara, tawa keras lainnya datang dari jauh dari ujung langit. Apakah Yang Mulia akan pergi begitu cepat? Kemarin, Tuan di sini belum meminta maaf kepada teman-temannya, dan saya merasa sedikit menyesal di hati saya. Jika Anda pergi begitu saja, bukankah saya akan malu untuk melakukannya? Kematian, kamu dan aku tidak mengenal satu sama lain, jadi kenapa kamu malu atau tidak? Kamu berjalan di jalan Yangguanmu, dan aku berjalan di jembatan papan tunggalku. Mereka tidak ada hubungannya satu sama lain. Mungkinkah bahwa Yang Mulia masih ingin saya tetap menjadi pengawal pribadi Anda? Benarkah? Mendengar kata-kata yang terdengar tinggi itu, Xiao Yan menggerakkan sudut mulutnya, menunjukkan senyum dingin, menatap pria parubaya yang muncul di atas gerbang kota, dan berkata dengan sinis. Yang Mulia serius. Dengan latar belakang Anda, beraninya saya membiarkan Anda menjadi pengawal pribadi saya. Hanya saja saya tidak saling mengenal. Setelah Anda dan saya saling memukul kemarin, saya sangat menghormati teman-teman saya. Saya harap Anda di antara saya, kita bisa menjadi teman baik yang nyata. Lagi pula, banyak teman punya banyak jalan, Melihat penampilan Xiao Yan yang acuh tak acuh, pria parubaya itu tidak begitu sabar. Dia menatap Xiao Yan dengan senyum di wajahnya, dan ada kilauan di sepasang matanya yang kecil. Oh, teman apa? Mungkinkah teman-temanmu semua datang mengikutimu? Mendengar ini, Xiao Yan hanya bisa mencibir, dan kulit pria parubaya itu tiba-tiba menjadi jelek di bawah kata-kata Xiao Yan. Ini. Tertangkap oleh kata-kata Xiao Yan, pria parubaya itu kehilangan kata-kata. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan telah memperhatikan bahwa seseorang mengikutinya pagi-pagi sekali, tetapi mengapa dia tidak menemukan orang itu? Apakah hanya untuk mengejeknya saat ini? Oh, kenapa? Tidak bisakah kamu menjawabnya? Kalau begitu, maka aku tidak akan bertanya lagi. Melihat penampilan pria parubaya yang tidak bisa berkata apa-apa, Xiao Yan tidak bisa menahan cibiran, sementara orang-orang di bawah dan pusat kekuatan setengah kaisar di atas langit memandang kedua orang ini dengan mata terbuka lebar, juga penuh kecurigaan. Mendengar kata-kata Xiao Yan, pria parubaya itu tidak punya waktu untuk menarik napas, tetapi segera setelah itu, Xiao Yan menggerakkan tubuhnya dan terbang ke dalam kehampaan dalam sekejap, berdiri di hadapan pria parubaya itu, menatapnya dengan tatapan tajam, sepasang mata gelap, berkata dengan senyum tipis di mulutnya.
Jika tidak ada yang lain, aku tidak akan menemanimu. Begitu kata-kata itu jatuh, tubuh Xiaoyan bergerak, dan dia ingin melewati pria parubaya itu dan terbang menuju luar kota. Dan masih banyak lagi. Xiaoyan baru saja bergerak, tetapi pria parubaya itu melangkah maju dan berdiri di depan Xiaoyan, dengan ekspresi rendah di wajahnya. Kupikir lebih baik kamu menunggu sedikit lebih lama. Cuaca hari ini terlihat sempurna, tapi menurutku, mungkin akan ada badai yang datang. Sebaiknya kamu tinggal di tempatku untuk 1 malam, dan belum terlambat untuk berangkat besok. Apa? Kurasa tidak. Langitnya sempurna, dan ini hari yang baik untuk berlatih dan bergegas. Selain itu, meskipun ada badai, dengan basis kultivasi kita, apakah kamu tidak peduli? Pada saat yang sama ketika suara Xiaoyan turun, badai tiba-tiba meledak tanpa alasan di kehampaan tempat mereka berdua berada. Badai terus mengamuk di atas langit di atas gerbang kota. Kemunculan pemandangan ini langsung menimbulkan keributan di kalangan masyarakat di kota bawah. Bagi kebanyakan orang yang belum pernah bertemu Xiaoyan, menghadapi Kaisar setengah bintang 9 secara langsung dengan kekuatan setengah Kaisar bintang 5, perilaku Xiaoyan tidak berbeda dengan mengirimnya ke kematian. Tetapi setelah beberapa pusat kekuatan setengah Kaisar di tempat mengenali Xiaoyan, beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk berseru. Pemuda berjubah hitam di depannya adalah pemuda yang sama yang memaksa pria parubaya itu kembali sehari sebelumnya. Dan tepat ketika semua orang dikejutkan oleh pencapaian Xiaoyan sehari sebelumnya, beberapa pembangkit tenaga listrik setengah Kaisar yang datang ke wilayah barat dari kota kuno yang liar menyadari bahwa pria berjubah hitam di depannya berada di kota kuno yang liar. Wilayah selatan burung hantu batu yang terkenal. Tiba-tiba, segala macam pencapaian mengejutkan Xiaoyan di kota kuno liar segera terungkap. Beberapa hal yang sudah terkenal di kota kuno liar, tetapi pada saat ini, sekali lagi menjadi mengejutkan dunia. Berita melawan langit. Hanya dalam waktu singkat, nama Yan Xiao telah terukir dalam di hati setiap orang di kota Lengcui. Tidak apa-apa, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu lagi. Katakan padaku, siapa kamu dan mengapa kamu menggangguku? Sepertinya kita belum pernah bertemu sebelumnya. Setelah lama terdiam, Xiaoyan akhirnya mendengus tidak sabar. Untuk beberapa alasan, semakin dia terbuang seperti ini, semakin berbahaya perasaan Xiaoyan. Pria parubaya di depannya selalu memberinya ilusi kegelisahan. Berbicara secara logis, Xiaoyan saat ini memiliki Bei Wang dan Xiao Jin di sisinya, dan di bawah Kaisar Dou, dia tidak lagi takut pada siapapun, tetapi pria parubaya di depannya adalah pengecualian, yang membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman. Diam-diam terkejut. Aku tidak pernah menyangka kamu begitu terkenal di wilayah selatan, tapi sayang sekali aku adalah pembangkit tenaga listrik bintang 9 dan setengah Kaisar yang megah. Dibandingkan dengan bintang 8 dan setengah Kaisar yang mereka katakan, aku sedikit lebih kuat. Pria parubaya itu menatap Xiaoyan dengan hati-hati. Meskipun kekuatannya jauh lebih unggul dari Xiaoyan, dia juga tahu dengan jelas bahwa di tangan Xiaoyan, masih ada boneka menakutkan yang kekuatannya sebanding dengannya. Tempat yang tidak boleh dia ambil enteng. Kalau aku bilang ini hasil 2 tahun lalu, bagaimana menurutmu sekarang? Apa? Saat Xiaoyan tertawa kecil, pria parubaya itu merasa disambar petir di dalam hatinya. Xiaoyan di depannya benar-benar bertarung melawan Kaisar setengah bintang 8 2 tahun lalu, dan dia tak terkalahkan. Itu tak terbayangkan, sekarang 2 tahun telah berlalu, jadi betapa menakutkannya kekuatannya. Selain itu, sejauh yang dia tahu, kekuatan Xiaoyan 2 tahun lalu tidak lebih dari setengah Kaisar bintang 3, dan melihat sekarang, kekuatan 2 bintang telah meningkat dalam 2 tahun, kecepatan, di tingkat setengah Kaisar, Xiaoyan bisa disebut itu orang pertama dalam sejarah. Setidaknya, dalam kesannya, selain Xiaoyan, dia belum pernah melihat orang lain dengan kecepatan kultivasi yang begitu cepat. Jadi sekarang, bisakah kamu menjawab pertanyaanku? Siapa kamu, dan mengapa kamu memblokirku di sini? Mendengar teriakan dingin di mulut Xiaoyan, pria parubaya itu kembali sadar, tetapi seringai muncul di wajahnya yang penuh daging saat ini. Jika kamu ingin tahu siapa yang memintaku menunggumu di sini, itu tergantung apakah kamu cukup mampu. Begitu kata-kata itu jatuh, lengan kanan pria parubaya itu bergetar, dan dia melambaikan telapak tangannya dengan keras mengikuti kilatan cahaya gelap. Saat berikutnya, kapak hitam muncul di tangan pria parubaya itu.
Raja Utara, melihat pemandangan ini, Xiao Yan tidak lagi sopan, dengan perintah, tubuh Bei Wang Jiansuo segera berubah menjadi cahaya hitam, dan dia menyapa pria parubaya itu secara langsung. Haha, Zhou Sanruo Shui, aku akan menyerahkan anak ini kepada kalian berdua. Pastikan untuk menjatuhkannya dengan cepat. Selama kamu mengalahkannya, aku akan menjamin bahwa kamu akan maju ke Kaisar Setengah Bintang 9. Saat berbicara, pria parubaya dan Raja Yubei bertarung bersama. Ada tabrakan sengit satu demi satu, dan percikan api beterbangan di mana-mana. Pertempuran di tingkat setengah Kaisar Bintang 9 sedang terjadi antara langit dan bumi. Ketika Xiao Yan memalingkan matanya untuk melihat ke sisi lain, seperti yang diharapkan, Zhou Sanruo Shui juga mengalihkan pandangannya padanya. Pada saat ini, aura mengerikan dari dua setengah Kaisar Bintang 8 meledak pada saat ini, dan keduanya dari mereka bergerak serempak, menghadap Xiao Yanmeng dan bergegas. Xiao Yan tidak memperhatikan hal ini, tetapi sekali lagi menatap pria parubaya galak yang sedang melawan Raja Utara saat ini, dengan sarkasme di wajahnya.